Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas BPIE NIM 20 30 50 21 60. Baiklah, sebelumnya yang terhormat Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar psikoterapi. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya yang akan membahas diantaranya yang pertama yaitu konsep dasar behavior mengenai kepribadian atau tingkah laku. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Di dalam unsur-unsur terapi ini ada munculnya gangguan, yang kedua yaitu tujuan terapi, dan yang ketiga itu peran terapi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembahasan tentang teknik dan prosedur dalam terapi. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar behavior mengenai kepribadian atau perilaku. Adapun teori kepribadian behavioristik menurut pandangan John Watson. John Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling dikenal adalah Psychology as the Behaviorist View It pada tahun 1913. Menurut Watson, dalam beberapa karyanya, psikologi haruslah menjadi ilmu yang objektif. Oleh karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya diteliti melalui metode introspeksi. Psikologi mempelajari stimulus dan respon atau SR Psychology. Lanjut, perilaku manusia adalah hasil belajar, sehingga unsur lingkungan sangat penting. Jadi, menurut pandangan John Watson adalah perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal. Sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Jadi, psikologi adalah ilmu yang bertujuan meramalkan perilaku. Teori perubahan perilaku belajar dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Jadi, lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Segala perilaku manusia itu muncul karena adanya interaksi dengan lingkungan. Lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Baiklah, adapun ada 3 kelompok model belajar yang sesuai dengan teori belajar behaviorisme. Yang pertama yaitu hubungan stimulus respon atau SR bond. Yang kedua yaitu pembiasaan tanpa penguatan, conditioning with more reinforcement. Yang ketiga yaitu pembiasaan dengan penguatan, conditioning the right reinforcement. Itulah tadi 3 kelompok model belajar yang sesuai dengan teori belajar behaviorisme. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga yaitu unsur-unsur terapi. Konsep dasar pandangan terapi kelompok tentang kepribadian terapi kelompok. Memandang bahwa manusia itu makhluk yang unik dan dinamis. Setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap manusia memiliki problem yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap orang tidak sama dalam menangani suatu pemecahan masalah. Itu artinya setiap manusia mempunyai cara masing-masing untuk memecahkan permasalahan yang dialaminya. Adapun unsur-unsur terapi. Di dalam unsur-unsur terapi ini ada 3 unsur. Yang pertama munculnya gangguan, yang kedua tujuan terapi, dan yang ketiga peran terapis. Yang pertama yaitu munculnya gangguan.
Terapi kelompok digunakan ketika klien tidak berhasil dalam penanganan secara terapi individu. Yang kedua yaitu tujuan terapi. Yang pertama yaitu meningkatkan identitas diri. Yang kedua menyalurkan emosi dan membagi perasaan antara sesama di dalam kelompok terapis. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan hubungan sosial, dan yang keempat, meningkatkan kemampuan hidup mandiri. Unsur yang ketiga yaitu peran terapis. Terapis harus memainkan peran yang aktif dalam mendorong kelompok untuk mencapai tujuan atau harapannya. Baiklah, itulah tadi unsur-unsur dari terapi. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir yaitu tentang teknik dan prosedur terapi. Teknik-teknik utama terapi tingkah laku. Yang pertama yaitu desensitasi sistematik. Desensitasi sistematik adalah salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam terapi tingkah laku. Desensitasi sistematik digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif, dan ia menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapus itu. Desensitasi sistematik juga melibatkan teknik-teknik relaksasi. Adapun prosedur model pengondisian balik adalah sebagai berikut. Yang pertama, desensitasi sistematik dimulai dengan suatu analisis tingkah laku atau stimulus-stimulus yang bisa membangkitkan kecemasan dalam suatu wilayah tertentu, seperti penolakan, rasa iri, ketidakseriusan, atau suatu fobia. Yang kedua yaitu selama pertemuan-pertemuan terapi, pertama kali klien diberi latihan relaksasi yang terdiri atas kontraksi. Klien diberitahu tentang cara relaksasi digunakan dalam desensitasi, cara menggunakan relaksasi itu dalam kehidupan sehari-hari, dan cara mengendurkan bagian-bagian tubuh tertentu. Hal yang penting adalah bahwa klien mencapai keadaan tenang dan damai. Prosedur yang ketiga yaitu proses desensitasi melibatkan keadaan di mana klien sepenuhnya santai dengan mata tertutup. Terapis menceritakan serangkaian situasi dan meminta klien untuk membayangkan dirinya berada di dalam setiap situasi yang diceritakan oleh terapis itu. Teknik yang ketiga yaitu terapi implosif dan pembanjiran. Teknik-teknik pembanjiran berdasarkan paradigma mengenai penghapusan eksperimental. Teknik ini terdiri atas pemunculan stimulus berkondisi secara berulang-ulang tanpa pemberian perkuatan. Teknik yang keempat yaitu latihan deskriptif, yang kelima pengondisian operan, yang keenam yaitu perkuatan positif, yang ketujuh pembentukan respon, yang kedelapan yaitu perkuatan intermittent, yang kesembilan yaitu penghapusan, yang ke-10 yaitu pencontohan, dan yang ke-11 yaitu token ekonomi. Itulah tadi teknik-teknik dan prosedur dari terapi. Baiklah, itulah tadi penyampaian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.